Lanjut untuk penggunaan to be, was, dan were. Was dan were dipakai untuk menyatakan kejadian kemarin masa lalu. Pokoknya 1 detik yang lalu pun itu namanya past, ya. Oke, jadi kita bahas satu-satu. Nah, to be, was, dan were. Was nanti dipakai untuk subjek she, he, it. Sedangkan were dipakai untuk you, they, we. Nah, ingat was yang tadinya I menjadi I am, sekarang menjadi I was. Jadi was ini dipakai untuk I, she, he, it, ya. I, she, he, it. And then kalau were dipakai untuk you, they, we. Kalau was tadi dipakai I, she, he, it, ya. It-nya ditambah di sini, ya. Oke. Nah, to be di simple present is MR. Nah, sekarang hanya ada 2. Untuk di simple past ada was, were. Sama fungsinya. To be dipakai untuk membuat kalimat yang pertama, kalimat non-verb, ya. Yang pertama untuk membuat kalimat non-verb. Artinya tidak ada di situ kata kerja. Contohnya adalah yang ini. I was at Medan last year. Saya berada di Medan tahun lalu. Jadi di sini tidak ada kata kerja, makanya kita membutuhkan di sini to be was. Jadi nggak boleh I at Medan, tapi I was at Medan last year. Nah, untuk yang non-verb, yang kedua to be, was, were, kalau diikuti oleh verb ing, ya, verb ing seperti di sini, ini namanya past continuous. Artinya kejadian tersebut sedang terjadi di masa lampau. Sedang terjadi di masa lampau. Ya, ingat penjelasan saya mengenai past continuous. Kenapa sih harus ada past continuous? Artinya menjelaskan 2 kejadian di masa lampau. Satu sedang terjadi ketika kejadian kedua terjadi hanya sebentar atau pengganggu. Makanya nanti ada kalimatnya agak panjang. Nah, yang to be, was, were ditambah verbing itulah disebut dengan past continuous. Sedangkan tanda waktunya nanti atau kejadian kedua itulah kejadian simple past. Jadi past continuous berarti selalu berpasangan nanti dengan simple past. Contoh seperti ini. Saya ambil ayat aja. Saya sedang menonton film ketika ibu saya masuk atau datang. Kejadian yang sedang terjadi adalah saya sedang menonton film ketika ibu saya datang. Ibu saya datang mengganggu sebentar aktivitas saya. Maksudnya ketika ibu saya datang, kejadian yang sedang terjadi itu apa? Ya, saya sedang menonton film. Nah, jadi kenapa saya sebutkan past continuous? Karena to be-nya adalah was, bukan am. Tapi kata kerjanya harus bentuk ing. Makanya past continuous. Artinya kejadian tersebut terjadi atau sedang terjadi di masa lampau ketika satu kejadian lagi terjadi sebentar. Ingat, past continuous itu menjelaskan 2 kejadian. Satu kejadian yang sedang terjadi ketika kejadian yang kedua itu mengganggu atau terjadi di sebentar. Oke. Nah, itu kita pakai yang was, were dipakai untuk non-verb, dan was, were itu dipakai untuk past continuous ketika kata kerja yang mengikutinya adalah verb. Oke. Nah, yang ketiga untuk membuat kalimat passive voice, artinya kalimat pasif, tapi nanti kata kerjanya harus bentuk ketiga. Sedangkan ini nanti kata kerjanya bentuk ing, ya. Oke, nah lihat di sini, ini kalimatnya. Nah ini yang 2 ini, was ditambah dengan visited, berarti bentuk ketiga. Were diikuti oleh bentuk ketiga. Visit, ya, visit, visited, visited. Berarti bisa dipahami, meskipun kedua dan ketiga sama, berarti yang kita pakai adalah ini. Kenapa tidak bentuk kedua sedangkan sama? Ya, pasti bentuk ketiga karena semua to be kalau diikuti oleh verb 3 ini artinya diapain tergantung kata kerjanya.
Karena ini mengunjungi berarti dikunjungi. Ya. Dikunjungi. Karena ini memberikan, give berasal dari given, ini berasal dari kata bentuk pertama give, gave, given berarti diberikan. Oke. Nah, jadi fungsi to be was were sama dengan tadi is am are, cuman tensesnya yang berbeda. To be dipakai untuk membuat kalimat non verb seperti kalimat ini. I was at Medan, I was here, they were at school. Oke. Sedangkan untuk membuat kalimat past continuous, lihat ada to be ditambah dengan bentuk ing. Ada to be ditambah dengan bentuk ing. Past continuous. Kalimat pasif berarti kata to be ditambahkan bentuk ketiga. Ini visited, were given. Jadi ini namanya pasif. Dikunjungi, diberikan. Saya dikunjungi oleh mereka tahun lalu. Dia dikunjungi oleh mereka tahun lalu. Dia dikunjungi. Jadi was, were ketika ditambah dengan verb 3 artinya passive voice. Oke, jadi was, were itu meskipun menandakan simple past, tapi ada simple past untuk non-verb, simple past untuk past continuous, past untuk past continuous, simple past untuk passive voice. Jadi inilah fungsi was, were untuk di dalam kalimat bahasa Inggris. Terima kasih.